Pas Ummul Mukminin Aisyah sedang duduk, Safwan bin Mu'attal lewat, tahu dia ini Ummul Mukminin Aisyah. Walaupun memakai niqab, karena sudah sering berjumpa sama kita waktu sering pakai masker kemarin tuh Pak ya. Tetap kita tahu ini siapa yang pakai masker nih karena tiap hari jumpa. Ummul Mukminin Aisyah, kau tertinggal? Iya Safwan. Kalau begitu naiklah engkau ke punggung kudaku, biar aku yang jalan di depan. Nah, itu cara Safwan supaya tidak terjadi fitnah. Ini istri Rasulullah nih. Jadi dia jalan di depan sambil memegang kuda itu. Begitu sampai di Madinah, apa yang terjadi Pak? Fitnah. Jadi itulah Pak. Baik menurut kita harus kita sesuaikan dengan keadaan. Bapak pas naik sepeda motor, nampak istri tetangga bapak. Maksud bapak baik, bu naiklah bu. Menurut bapak baik. Menurut suaminya pantas dintai-intainya istri aku berapa hari ini. Rupa ini maksud dia, menurut kita baik pak. Makanya kata orang tua-tua dulu, buat baik itu berpada-pada. Dipikir-pikir dulu, ini mudarat nanti yang timbul nak kalau aku berbuat baik. Macam dulu ingat saya bu ya. Waktu rumah di Limbungan, alhamdulillahnya air sumur kita itu kan di Rumbai susah orang dapat air bersih nih Pak. Sumur kita bersih. Nah saya ingin berbuat baik lah sama masyarakat. Saya buka lah ledeng di sebelah itu pakai sanyo. Saya kasih tahu masyarakat kalau mau air untuk minum silakan ambil, itu keran ada di luar. Kan baik saya tuh Pak ya. Rupa masyarakat bu hari pertama pakai botol-botol aqua kecil pak, besok pakai jerigen bawa drum dia pak, azab lah saya dibuat bayar listrik dibuatnya bu. Kalau untuk minum aja oke lah, bawa drum pak, pakai gerobak. Nah ini parah nih, tidak sanggup lagi nih. Jadi kadang maka dibilang orang buat baik berpada-pada itulah maksudnya. Begitu sampai di Madinah, siapa yang pertama kali mencetuskan fitnah itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini Pak, sholat jamaah rajin Pak. Pergi perang ikut, cuman dia benci sama Rasulullah Pak. Karena gara-gara Rasulullah hijrah ke Madinah, dia tidak jadi diangkat jadi raja. Aturan dia jadi raja di Madinah tuh Pak, kalau sempat Rasulullah tidak jadi hijrah. Jadi karena dia lihat pengaruh Islam kuat, akhirnya dia masuk Islam. Sholat berjamaah, tapi dia paling benci dengan Rasulullah. Itulah yang dia katakan, aku sebetulnya curiga juga nengok Aisyah nih. Waktu dia turun pertama kali itu kan janjian dia sama Safwan tuh. Setelah itu naik dia, masih nampak kita. Pas kita lengah, langsung turun dia balik. Aku udah terbaca, si Aisyah ini memang suka sama Safwan. Itu. Akhirnya mulailah menyebar fitnah itu di Madinah. Aisyah selingkuh dengan Safwan. Tambahlah famili-famili Aisyah yang hidupnya dibantu ekonominya oleh Abu Bakar Siddiq ikut pula menyebarkan. Namanya Mistah bin Usasah. Dia sebarkanlah kisah itu. Jadi namanya hidup nih Pak, baik betul kita. Kalau sudah mau datang fitnah itu memang nggak bisa kita hindari Pak. Dan yakinlah kita, kalau orang-orang beriman yang kena fitnah, pasti ada hikmah besar di balik peristiwa itu. Jadi ini terjadi sama Aisyah. Yang memfitnah orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Orangnya ngomong bagus, hebat, meyakinkan. Sampai Rasulullah pun percaya, Pak. Cobalah Bapak bayangkan hebat dia ngomong tuh, Pak. Rasulullah aja percaya, sampai Rasulullah tidak mau menjenguk Aisyah. Udah sampai Aisyah di Madinah, Rasulullah tidak mau ke rumah Aisyah. Itulah hebatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cirinya mudah aja Pak. Kalau kita lihat dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti. Jadi di situ kan ada ayat tentang orang munafik. Itu sebetulnya menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau di depan mereka katakan kita beriman, di belakang mereka kita kembali kepada setan-setan mereka,
maka aku hanyalah berolok-olok. Ayat ini untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia kalau jumpa sama Abu Bakar Siddiq, Pak, Masya Allah, seorang teman akrab Rasulullah, pembela Islam, mengawankan Rasulullah di dalam gua Sur, berkorban dengan jiwa dan raga. Hai Umar, Al-Faruq, sang pembeda. Jadi kan ada dapat bapak cirinya tuh Pak. Diangke-angkenya Bapak kalau ngomong sama dia, onde Pak Haji inilah Pak Haji. Kalau tidak ada Pak Haji donatur di masjid ini Pak Haji entah lah. Ini ibu ini betul-betul dahsyat pertama. Kalau udah macam itu orang ngomong sama Bapak, ingat aja kajian nih Pak. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Diambung-ambungnya Bapak kalau ngomong, Masya Allah Pak Haji. Waduh. Kalau Pak Haji ini sedang terkentut makan Bu ya, minta maaf saya Pak, saya terkentut. Enggak apa-apa Pak Haji, kentut Pak Haji enggaklah busuk Pak Haji. Padahal pahit baunya Pak. Pak Haji inilah harus tahu Pak Haji, kentut ini nih di rumah sakit orang habis operasi Pak Haji. Nunggu kentut ini baru boleh makan dia. Wah, ini dia ya. Tapi coba orang miskin yang kentut Bu. Maaf Pak, saya terkentut otak, kau enggak ada. Kau orang makan kentut, kau beda perlakuan tuh Pak. Nah. Jadi kalau ada orang minta sumbangan ke Bapak, Pak Haji ini kemain, ingat aja lah kajian nih Pak. Itu ciri-ciri orang munafik. Suka melambung-lambung orang di luar batas kewajaran. Nah, itu. Dia bukan tidak boleh kita memuji dalam misalnya Pak. Pujilah orang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Janganlah sampai berlebih-lebihan. Saya ingat dulu Bu ya, ceramah di rumah caleg. Jadi saya ceramah, ada ustadz yang tukang doanya lainlah Pak. Nah, jadi lainlah doa yang tukang doa, saya tukang ceramah, ustadz itu tukang doa. Ceramah saya normal-normal aja. Pas doa ustadz ini menjilat doanya Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bercahayakanlah nama Bapak ini di kotak TPS nanti, sehingga orang hanya melihat namanya saja dan mencoblosnya. Geli saya dengarnya Pak. Sampai saya bilang sama dia, berapa betul amplop nih Tat, macam itu betul isi doa. Dia biasanya lah. Saya yakin caleg itu pun geli juga dia tuh Pak kan. Jadi kadang orang-orang macam Abdullah bin Ubay bin Salul nih sampai sekarang tuh masih ada. Rajin sholat tapi tukang fitnahnya tinggi Pak. Dia kadang macam ini, Pak, saya bukan menjelekkan orang nih Pak ya. Pak apa nih ngomong kemarin. Saya kan tidak enak juga. Saya dekat sama Bapak. Itu ciri-ciri Abdullah bin Ubay bin Salul Pak. Diadu-adunya pengurus masjid nih Pak. Aku kena dekat sama bang-bang. Itu tidak bisa macam itu tuh Bang. Aku, inilah kayak itu ciri-ciri Pak. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam Islam ini Bu, kalau ada orang menyampaikan berita buruk ke kita, ada dua sikap kita. Yang pertama, peluruskan apa yang dia bilang. Misal Ustadz dibilang orang gini-gini Ustadz, mungkin aja betul orang itu, insya Allah saya akan robah lah. Itu cara satu tuh Pak. Cara kedua, suruh dia pergi. Kalau kau punya berita buruk tentang aku, simpan aja. Tidak perlu kau sampaikan ke aku. Karena aku masih ingin berkawan baik dengan orang itu. Itu Pak. Kadang kita pelihara orang macam ini. Dia untung lah kau bilang, aku syukur betul kau dekat sama aku. Jadi tahu aku informasi tentang aku. Kita pelihara orang macam ini Pak.